Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrianto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi dana bagi bank syariah. Nah, yang pertama di sini sebagai sumber dana biaya kegiatan operasional. Nah, perbankan di sini biasanya sudah menjalankan beberapa kegiatan operasional yang dimana nantinya itu akan didukung oleh dana, ya, biaya. Tanpa adanya dana di sini, mungkin kegiatan operasional dari suatu perbankan itu pasti akan mengalami kendala atau masalah. Yang kedua di sini untuk memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Nah, mungkin ini lebih ke sistem regulasi ya antara bank sentral, antara Bank Indonesia dengan perbankan yang diaturnya ya. Yang ketiga di sini sebagai penyangga kerugian bank. Ya, semisal nanti perbankan itu sudah menjalankan kegiatan operasionalnya, tetapi mengalami kendala ataupun masalah, otomatis akan mengalami kerugian. Nah, fungsi dana di sini untuk menanggulangi kerugiannya. Ya, yang terakhir, mohon maaf bukan yang terakhir, tapi di sini yang kelima, yang keempat, sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank. Jadi semakin banyak ya dana yang terhimpun dalam perbankan, maka dinilai semakin baik atau semakin bagus perbankan. Ini lebih ke penilaian ya, mungkin ya, penilaian dari dana yang terhimpun terhadap suatu perbankan. Dan yang kelima, maaf, untuk memperbesar daya saing bank yang bersangkutan. Jadi semakin banyak dana yang memang yang terhimpun, maka kegiatan operasional ataupun produk-produk yang diperbarui ya, atau pembaruan dari suatu produk ataupun kegiatan operasionalnya akan meningkatkan daya saing ya. Tapi dengan dukungan ya dana atau biaya. Yang terakhir di sini untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang ya, ini memang fungsi utama lah ya, itu untuk memperluas pembukaan kantor cabang dari suatu perbankan. Semakin banyak ya satu cabang, maka masyarakat itu akan semakin mudah lah istilahnya untuk ketika ada masalah nanti bisa langsung ke cabang tanpa langsung ke pusat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzlifatul Jannah akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu materi tentang perhitungan biaya dana bank syariah. Seperti yang telah dijelaskan pada presentasi kemarin, bahwa biaya dana atau cost of fund adalah biaya untuk keperluan funding, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber, sebelum dikurangi likuiditas wajib minimum atau reserve requirement yang harus dipelihara oleh bank. Nah, maksudnya untuk memperoleh sumber dana tersebut, bank harus mengeluarkan sejumlah biaya. Nah, jumlah biaya tersebut merupakan harga real dari sumber dana yang dapat dihimpun bank tersebut. Dengan mengetahui jumlah biaya sesungguhnya dari sumber dana yang dihimpun bank, maka bank akan memperoleh kepastian laba rugi dalam pemasaran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh bank tersebut. Nah, untuk melakukan perhitungan biaya dana, kita harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya biaya dana tersebut. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat bagi hasil yang dibayarkan, yaitu tinggi rendahnya bagi hasil yang harus dibayar. Yang kedua yaitu komposisi dari portofolio sumber dana. Nah, kita harus mengetahui isi yang mengisi portofolio sumber dana tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ketentuan mengenai cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Maksudnya ketentuan apa saja yang menyangkut cadangan wajib minimum tersebut. Dan yang keempat yaitu biaya pelayanan untuk mendapatkan dana. Biaya apa saja yang harus dibayar untuk mendapatkan dana tersebut. Dan yang kelima yaitu pajak atas bagi hasil. Pajak yang harus dibayarkan atas bagi hasil tersebut. Dan selanjutnya yaitu manfaat perhitungan biaya dana
perhitungan biaya dana bank syariah tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu untuk keperluan penentuan harga jual, di mana untuk menentukan tingkat bagi hasil kredit. Dan yang kedua yaitu untuk mengantisipasi, merencanakan, dan membuat program dalam upaya memperoleh kombinasi sumber dana yang paling murah. Nah, maksudnya yaitu untuk mengusahakan agar memperoleh kombinasi sumber dana yang semurah-murahnya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu untuk menentukan besarnya keuntungan atau laba yang diperoleh. Dalam melakukan setiap aktivitasnya, bank pasti menginginkan keuntungan dan sangat menghindari kerugian. Nah, dengan melakukan perhitungan biaya dana tersebut, bank dapat menentukan besarnya keuntungan atau laba yang akan diperoleh. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyatul Furaisia di sini akan menjelaskan tentang metode perhitungan biaya dana. Metode perhitungan biaya dana di sini ada tiga. Yang pertama, metode biaya dana rata-rata tertimbang. Yang kedua, metode biaya dana rata-rata historis, dan yang ketiga, metode biaya dana marginal. Yang pertama yaitu metode biaya dana rata-rata tertimbang. Jadi, metode biaya dana rata-rata tertimbang di sini adalah menghitung biaya dana di mana terlebih dahulu peranan masing-masing jenis atau sumber dana serta juga memperhitungkan likuiditas wajib minimum yang mempengaruhi besarnya biaya dana. Besarnya likuiditas wajib minimum tersebut harus diambil dari angka yang aktual atau efektif sesuai dengan keperluan bank sehari-hari. Dengan demikian, metode ini menunjukkan besarnya biaya dana yang lebih real dan secara langsung menunjukkan besarnya cost of fund. Cost of fund di sini yaitu biaya dana yang harus dibayar oleh bank untuk sejumlah dana yang dihimpunnya setelah dikurangi oleh sejumlah dana yang harus dipelihara sebagai cadangan wajib atau likuiditas wajib minimum ini. Yang kedua yaitu metode biaya dana rata-rata historis. Jadi metode biaya dana rata-rata historis ini yaitu cara penghimpunan dana dibagi dengan total dana yang berhasil dihimpun bank yang bersangkutan pada tahun atau waktu yang bersamaan. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu hasil yang didapat tidak menggambarkan angka atau nilai cost of fund yang berlaku sekarang, tetapi hanya menggambarkan biaya dana yang telah dikeluarkan di masa yang telah lewat. Jadi dengan demikian metode ini akan akurat dan valid apabila tingkat bunga dananya stabil, yaitu tidak naik dan tidak turun. Seandainya suku bunga berfluktuasi, maka angka cost of fund-nya ini berdasarkan metode ini tidak dapat dijadikan pegangan oleh manajemen untuk menentukan lending rate selanjutnya. Dengan demikian, cara ini lebih bermanfaat untuk mengevaluasi tingkat bunga dan jumlah biaya dana pada tahun lalu untuk dijadikan perkiraan pada tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun yang akan datang. Cara menghitung biaya dana rata-rata historis adalah dengan mengalihkan tingkat bunga dengan jumlah dana masing-masing jenis dana yang dihimpun di masa yang telah lampau. Yang ketiga yaitu metode biaya dana marginal. Pada dasarnya metode ini dapat didefinisikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk menambah dana baru di dalam portofolio sumber atau jenis yang telah ada. Metode ini merupakan kebalikan dari metode biaya dana historis. Jadi, metode biaya dana marginal adalah pihak bank menghitung dan menetapkan biaya dana didasarkan pada cost factor. Artinya, penetapannya dihitung atas dasar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah dana menurut tingkat bunga pasar yang berlaku ditambah suatu persentase tertentu untuk markup. Metode ini biasanya digunakan untuk memenuhi permintaan kebutuhan kredit dan nasabah, tentunya biasanya nasabah utama yang jumlahnya cukup besar sehingga sumber dananya harus dicari di pasar uang atau menerbitkan
sertifikat deposito atau surat utang lainnya. Secara garis besar, metode perhitungan marginal ini dibagi menjadi dua, yaitu yang terdiri dari satu sumber dana. Misalnya, bank membutuhkan dana untuk memenuhi permintaan kredit dari nasabahnya sebesar 50 miliar. Dan manajemen bank memutuskan untuk mencari sumber dana tersebut seluruhnya hanya dari satu pasar uang, sehingga sumber dananya hanya satu atau bunganya hanya satu macam. Yang kedua yaitu lebih dari satu sumber dana. Dalam metode marginal cost yang berasal dari lebih dari satu sumber dana ini, suku bunga dihitung apabila ada penambahan dana terhadap dana yang telah ada, dihimpun atau dibeli dari dua atau lebih sumber jenis dana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga, yakni ada 4 cara perhitungan biaya dana tersebut. Cara yang pertama dengan menggunakan cost of mixed fund atau biasa disebut COF. COF di sini merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi likuiditas wajib minimum yang harus selalu dipelihara oleh bank. Rumusnya yaitu COF sama dengan TIP plus DP dibagi SD plus TD plus DD plus OF dikali 100%, di mana analisis perhitungan nilai COF di sini relatif paling lebih rendah karena hanya memperhitungkan biaya bunga saja dan tanpa memperhatikan klasifikasi penggunaan dananya. Cara yang kedua menggunakan cost of money, CAM, yang merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan menghasilkan produk pinjaman yang terdiri dari biaya seluruh dana yang dipinjamkan dan biaya overhead. Rumusnya yaitu CAM sama dengan TIP plus DP plus overhead cost dibagi SD plus TD plus DD plus OF dikali 100%. Dengan nilai perhitungan CAM yang lebih besar karena membebankan biaya overhead atau biaya operasional, gaji karyawan, dan biaya lainnya. Pada biaya dana atau dengan kata lain, biaya overhead akan dibebankan kepada nasabah yang meminta kredit. Cara yang ketiga yakni cost of loanable fund, COLF. COLF di sini adalah seluruh biaya dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana termasuk cadangan atau reserve requirement yang diperlukan. Rumusnya yaitu COLF sama dengan TIP plus DP dibagi SD plus TD plus DD plus OF dikurangi UF dikali 100%. Perhitungan dari COL di sini relatif lebih tinggi karena beban dana unloanable fund atau idle money-nya dibebankan kepada nasabah debitur. Dan cara yang terakhir dengan menggunakan cara cost of operable fund. Cost of operable fund di sini ialah dana yang sudah dioperasikan oleh bank, terutama dalam bentuk kredit yang diberikan pada debitur. Dengan rumus COP sama dengan TIP plus DP plus overhead cost dibagi SD ditambah TD plus DD ditambah OF dikurangi buka kurung UF plus IF dikali 100%. Di mana perhitungan di sini sama seperti dengan COL, yaitu relatif lebih tinggi karena beban dana unloanable fund atau idle money-nya dibebankan kepada nasabah debitur. Itulah penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.